Halo teman-teman, ini adalah video ke-6. Video kali ini kita membahas mengenai PKP. PKP singkatan dari pengusaha kena pajak yang dibuktikan dengan SPPKP, yaitu surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak. Jadi inilah yang membuktikan kita bahwa kita berhak, kalau kita wajib memungut PPN atas dia penjualan barang kena pajak, jasa kena pajak. Jadi berdasarkan peraturan PMK 197 tahun 2013 mengenai batasan pengusaha kecil. Jadi di undang-undang itu, di undang-undang PPN dibilang bahwa pengusaha wajib mengukuhkan dirinya sebagai PKP, namun atau terkecuali pengusaha kecil. Nah, disinilah jadi pengusaha kecil itu belum wajib, tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Ini di PMK 197 tahun 2013. Ini. Jadi kalau omset kita untuk penyerahan BKP dan JKP masih di bawah atau sampai dengan 4,8 M, kita masih masuk kategori pengusaha kecil dan tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, teman-teman. Tapi yang harus diketahui juga sebagai tambahan, di sini dibilangnya BKP. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Ini BKP, teman-teman. Barang kena pajak. Di undang-undang disebutkan daftar-daftar barang yang tidak kena pajak. Atau biasa disebutnya non BKP dan non JKP. Di sini barang kena pajak tapi ada nonnya. Nonnya itu di undang-undang. Ini nonnya. Jadi kalau kita menyerahkan ini yang tidak kena PPN, ini jenis barang yang tidak dikenai PPN, ini jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Kalau kita menyerahkan barang dan jasa ini nggak termasuk ya teman-teman, nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan di dalam ini. Karena yang menjadi hitungan adalah di sini 4,8 adalah barang dan jasa kena pajak. Jadi contohnya daftar-daftar apa yang tidak dikenai pajak itu nggak masuk hitungan 4,8 ini, nggak masuk ya. Ini yang tadi jasa-jasanya. Contohnya jasa perhotelan. Meskipun dia omsetnya peredaran brutonya sampai 5M atau 10M pun tetap dia nggak dikukuhkan sebagai PKP ya teman-teman. Ini perincian untuk yang kebutuhan pokok. Cuma ini juga banyak kriterianya, nggak bisa langsung dibilang ikan semua ikan. Ada batas-batasannya ikan mana aja yang masuk kategori non BKP kita sebutnya. Ini tidak dikenai PPN, kita sebutnya non BKP. Tidak dikenai PPN. Nah, yang dikenain PPN aja yang jadi batasannya. Yang dikenain PPN aja yang jadi batasannya di PMK 197. Oke, kasih contoh ya di sini. Batas pengusaha kecil 4,8 M dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun sampai dengan 4,8 atau di bawahnya kita belum wajib
sebagai PKP. Jika melebihi 4,8, maka wajib sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan melebihi 4,8 M. Jadi di sini ada contoh Januari, kebetulan biar lebih mudah, 4,450 juta sampai dengan Oktober ini dia baru capai 4,5 10 bulan ya, 4,5 M, belum wajib. Di November tambah lagi 4,5 M, total menjadi 49. Ini udah lewat dari 4,8. Nah, di aturannya dibilang paling lambat akhir bulan berikutnya. Makanya Desember ini wajib sebagai PKP, diajukan paling lambat. Gitu teman-teman. Nah, kalau udah PKP gimana? Ya, dia punya kewajiban harus mengukuhkan diri ke kantor pajak, daftar, terus di survei, oke, diterbitkanlah SPPKP bahwa dia wajib, udah wajib memungut PPN. Terus dia harus punya kode password dari kantor pajak, kode aktivasi, Paspres, terus minta nomor seri faktur pajak, sekarang udah online, gampang. Terus transaksi dia mulai tanggal dia SPPKP, di SPPKP ini ada tanggalnya, wajib memungut PPN teman-teman per tanggal itu. Terus menerbitkan faktur pajak, membayar kekurangan PPN jika ada kurang bayar, menyampaikan laporan SPT PPN setiap bulan, baik nihil, lebih bayar, kompensasi, restitusi, ataupun kurang bayar, dan pada akhir tahun paling lambat masa terakhir laporan mengembalikan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan. Oke, itu teman-teman yang dibahas kali ini. Jadi pengusaha kecil, misalnya omsetnya baru 1 M, boleh nggak mengajukan diri mengut PPN? Karena rawan transaksi pada mintain faktur pajak. Kalau nggak ada faktur pajak, mereka nggak mau transaksi. Bisa. Jadi maksud saya di sini pengusaha kecil pun diberi kesempatan kalau mau mengajukan diri sebagai mengukuhkan diri sebagai PKP, boleh. Nah, tapi tetap menjalankan syarat-syarat ini. Suatu saat boleh nggak mencabut PKP-nya? Jadi dia nggak mau lagi mengut PPN, nggak mau lagi bikin faktur pajak, boleh, asal pada satu tahun itu omsetnya memang di bawah 4,8 M, atas BKP JKP ya. Sekali lagi BKP JKP. Kalau memang pengusaha kecil, dia boleh mencabut PKP-nya dia. Jadi setelah pencabutan keluar, dia udah nggak lagi mengut PPN. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.